As-su'al as-satu. Pertanyaan yang ke-9. Ma huwa al-qaulul fasl? Ini pembahasannya seru. Ma huwa al-qaulul fasl fi Yusuf al-Qaradawi? Memang ahli sunnah identik dengan jarh wa ta'dil katanya. Suka sikat-sikatan. Sampai tidak satupun sikat yang ketiga. Ma huwa al-qaulul fasl? Apa pendapat yang pendapat yang tegas. Nah, apa pendapat yang tegas? Si Yusuf al-Qaradawi, mengenai Yusuf al-Qaradawi. Wa hal huwa mubtadi' am la? Apakah dia ahlul bid'ah atau tidak? Wa ma ra'yukum fi man yaqul? Dan apa pendapatmu mengenai orang yang mengatakan bi annahu aduwwun lillah, bahwasanya dia adalah musuh Allah. Wa min abna'il yahud, dan termasuk dari anak-anak Yahudi. Wa yulaqibuhu bil Qurazi, kemudian menggelarnya dengan Al-Qurazi, nisbatan ila Bani Quraidah, sebagai nisbah kepada Bani Quraidah, yakni dari bangsa Yahud. Al-jawab, jawaban beliau, Yusuf al-Qaradawi mundu arafnahu wa sami'na bihi. Yusuf al-Qaradawi semenjak kita mengenalnya dan mendengar tentangnya, wa huwa hizbiyyun muqtadis, dia adalah seorang hizbi, seorang yang fanatik terhadap golongan, dan juga seorang ahlul bid'ah. Nah, soal ini diajukan kepada Fadilatul Syekh rahimahullah, mengingat sangat pentingnya kaum muslimin di Indonesia ini khususnya mengetahui siapa itu Yusuf al-Qaradawi, yang diulamakan oleh banyak kalangan, dianggap sebagai pemikir Islam, sebagai tokoh Islam, sebagai pejuang mujahid, dan seterusnya. Nah, maka kita perlu mendengarkan ucapan ulama tentang Yusuf al-Qaradawi, di antaranya dari Syekh Muqbil rahimahullah. Baik. Wa huwa hizbiyyun mubtadi', dia adalah seorang yang fanatik golongan dan ahlul bid'ah. Jarh yang seperti ini tidak disukai oleh mereka-mereka yang tidak mengerti akan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Nah, vonis-vonis tegas seperti ini bukan saja dilakukan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, yang mereka gelar sebagai ulama mutasaddid, ulama yang keras. Tapi vonis-vonis tegas seperti ini dilakukan oleh ulama dari masa lampau sampai sekarang. Kalau kita membongkar kitab Al-Jarh dan At-Ta'dil, nah, seperti kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim atau Al-Kamil Ibn Adi, atau kitab rijal yang lain, nah, kita akan dapatkan vonis-vonis tegas seperti ini, walaupun tidak sama lafaznya. Terkadang mereka menyebutkan Dajjal, terkadang mereka menyebutkan Dhaif, terkadang mereka menyebutkan Kadzdzab, terkadang sebagian mereka menyebutkan la yusawi ba'rah, orang ini tidak menyamai nilai kotoran unta. Nah, dan ini waris di dalam ucapan-ucapan ulama kita pada buku-buku Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, hanya orang-orang yang tidak mengerti akan manhaj ahli sunnati wal jamaah dan ingin mengkaburkan al-haq,
dengan sikap tamyiz, pelin-pelan yang ada pada mereka, menganggap ini sebagai pembunuhan terhadap karakter seseorang. Pembunuhan karakter. Apa yang diharapkan dari pembunuhan karakter? Ya akhi, ini bukan masalah karakter atau karikatur atau apa. Ini masalahnya adalah din, agama. Naam, Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan bahwa dahulu Ahlus Sunnah la yas'aluna 'anil rijal. Mereka tidak bertanya tentang para perawi atau tentang orang per orang. Naam, falamma waqa'atil fitnah, tatkala terjadi fitnah, qalu sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami siapa orang-orang kalian. Sebutkan siapa periwayat-periwayat kalian. Naam. Fayunzaru ila ahli sunnah fayuqadu anhum. Maka dilihat kepada ahli sunnah, maka diambillah dari mereka. Wa yunzaru ila ahli bidah, dan dilihat kepada ahli bid'ah, fala yuqadu anhum. Maka tidak diambil dari mereka. Hakadha ulama'una. Demikian para ulama kita terdahulu. Sehingga agama ini tetap bersih, murni, dan tidak bisa dicampuri oleh kebid'ahan-kebid'ahan sebagaimana pada masa kita sekarang ini. Nah, manakah yang lebih penting? Menjaga karakter seseorang atau menjaga agama? Hah? Agama lebih penting ya. Sehingga kalau engkau tahu bagaimana para ulama membolehkan berghibah, membicarai personil-personil tertentu yang memang patut untuk diketahui keburukannya oleh umat ini, engkau tidak akan menyatakan yang demikian itu. Nah, bahkan sebahagian mereka seperti Imam Syu'bah rahimahullah memanggil, ta'alau bina naztabu fillah. Mari bersama kami kita berghibah di jalan Allah. Nah, diajak kita untuk berghibah. Tapi berghibah yang bagaimana? Di jalan Allah Azza wa Jalla. Mengetahui fulan demikian, fulan demikian, fulan demikian, fulan demikian. Nah, sebagian mereka menganggap ini adalah membuang-buang waktu. Nah, membuang-buang waktu kalau kita menghabiskan seluruh waktu kita dalam jarh wa ta'dil. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan al-jarh wa ta'dil itu adalah bahagian dari ilmu yang mereka tuntut. Nah, baik. Kita tidak menyibukkan diri dengan al-jarh wa ta'dil pada seluruh waktu kita. Tetapi al-jarh wa ta'dil adalah bahagian dari agama yang harus kita ketahui. Nah, sehingga kita tidak seperti domba buta yang nabrak sana nabrak sini, sehingga tidak mengerti mana yang benar daripada yang salah. Allahumma musta'an. Amma annahu aduwwun lis-sunnah. Adapun kalau dia dianggap sebagai musuh bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala nastati' an naqula innahu aduwwun lis-sunnah. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Yusuf Al-Qaradawi adalah musuh bagi sunnah. Nah, wala nastati'u an naqula innahu min abna'il yahud. Dan kita tidak bisa mengucapkan bahwa dia dari anak-anak Yahudi. Fala budda minal adalah. Maka seharusnya tetap memegang keadilan. Inilah yang diajarkan oleh para ulama kita untuk bersikap objektif, punya keadilan dalam menilai personil-personil tersebut. Nah, dari hal ini kita bisa mengambil pelajaran ya ikhwan. Nah, bahwa tidak selayaknya kita mensematkan gelar-gelar tertentu kepada orang yang kita ketahui hizbi atau mubtadi' atau dia ahli bid'ah atau dia seorang yang munharif, menyimpang daripada agama ini dengan gelar-gelar yang melampaui batas. Nah, gelar-gelar yang tidak mendukung keadilan. Mungkin ini yang perlu kita luruskan.
Kalau kita melihat sebahagian ikhwan kita karena semangat atau karena sirahnya terhadap agama, kemudian menggelar sebahagian tokoh kesesatan dengan gelar yang tidak patut atau yang akan menimbulkan fitnah yang tidak pantas untuk dinisbahkan kepada orang tersebut, maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Bahkan wajib untuk kita mendukung dan menopang al-adalah, keadilan dalam bab ini. Nah, maka seperti Yusuf Al-Qaradawi, dia tidak usahlah sampai menyatakan dia aduun di sunnah, musuh kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena ini berat, memusuhi sunnah itu bisa membawa pada makna tafsir. Memusuhi sunnah bisa membawa kepada tafsir, atau dianggap sebagai abnaul Yahud, kaki tangan Yahudi. Nah, ya sedikit banyaknya bisa membawa kepada tafsir. Nah, cukuplah kita nyatakan hizbi muqtadir. Enak sudah, ya, tenang, simpel. Seorang yang hizbi, fanatik kepada golongannya dan ahli bid'ah. Yakin. Nah, ini sudah cukup berat bagi diri. Baik. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah menyeret kalian kebencian kepada satu kaum untuk kalian tidak berbuat keadilan. I'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Ini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Wa yaqul, dan Allah juga berfirman, wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berucap maka berbuat adillah. Berarti keadilan itu baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ini dalam surah Al-An'am ayat 152. Wa yaqul, dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist, hendaknya kalian menegakkan keadilan. Syuhada'a lillahi walau ala anfusikum, sebagai saksi-saksi bagi Allah walaupun atas diri kalian sendiri. Al walidain, atau atas kedua orang tua, wal aqrabin, dan kepada karib kerabat. Ucapkan keadilan walaupun atas diri kalian sendiri, ataupun atas kedua orang tua kalian, ataupun atas karib kerabat. Nah, maka kalau urusannya urusan agama dan di sana mengandung maslahat bagi orang banyak kalangan muslimin, maka boleh seorang berbicara dengan keadilan terhadap orang tuanya atau terhadap karib kerabatnya. Nah, maka kalau kita lihat sebahagian ulama menilai, bahkan sampai bapaknya yang dia nilai dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, bagian mereka menyatakan kana abi dha'if, dahulu bapakku adalah seorang yang lemah. Nah, dan tidak ada muhabat, tidak ada pilih kasih di antara mereka kalau sudah berbicara tentang agama. Nah, karena ini adalah maslahat Islam dan kaum muslimin. Bukan berarti dia tidak menghargai atau durhaka kepada orang tuanya. Ketika dia menyatakan ini adalah dalam rangka untuk nasihat bagi kaum muslimin, sehingga tidak bergampang-gampangan mengambil riwayat bapaknya. Nah, bahkan imam di kalangan ahlus sunnah, kalau lemah periwayatannya mereka nyatakan dhaif. Nah, seperti Nu'aim bin Hammad, seperti Abdullah bin Lahi'ah, mereka adalah imam. Dari sisi sunnah mereka imam ahli sunnah. Tapi dari sisi periwayatan mereka adalah du'afa, orang-orang yang lemah. Diucapkan hal itu dengan keadilan. Nah, iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima.
jika dia seorang yang kaya atau seorang yang fakir, maka Allah yang lebih utama untuk memelihara keduanya. Fala tattabi'ul hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu an ta'dilu, untuk berbuat keadilan. Artinya, jangan sampai hawa nafsu itu memalingkanmu daripada keadilan. Boleh kita semangat untuk menjauhi ahlul bid'ah, mencerca ahlul bid'ah, menghantam ahlul bid'ah dan sebagainya, tetapi tetaplah di atas al-adalah, keadilan. Nah, baik. Dan jangan pula karena hawa nafsu dan perasaan kemudian kita tidak mengucapkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, wa in talu au tu'ridu, jika kalian menghindar atau berpaling, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, dan adalah maka sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan, terhadap apa saja yang kalian memperbuatnya. Ini dalam surah An-Nisa ayat 135. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa yang perlu dijaga adalah al-adl dalam menilai, menghukumi, memvonis, bukan antipati terhadap al-jarh, bukan antipati terhadap vonis, karena agama itu bisa murni dengan adanya al-jarh wa ta'dil. Nah, sikap antipati terhadap al-jarh ini bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang menyuarakan hal ini dari dahulu adalah kaum Sufiyah. Nah, yang mereka menentang al-muhadditsun dan menilai bahwa ucapan-ucapan ahli hadis bahwa fulan thiqah, fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan dajjal dianggap sebagai ghibah. Nah, lalu mereka membawakan dalil-dalil tentang perlunya menjaga lisan. Iya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Ucapkan yang baik, ya, ajak orang sholat, puasa, amalan-amalan khair. Daripada mengatakan fulan demikian, lebih baik kamu diam. Nah, Ahlus Sunnah mengatakan na'am, termasuk daripada mengucapkan yang baik adalah menilai fulan itu baik, fulan itu jelek, fulan itu demikian, selama di sana mengandung kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Ini termasuk ucapan yang baik. Nah, dan termasuk sikap diam yang buruk adalah kamu diam terhadap kebatilan dan ahlul batil. Nah, dan ini dinilai oleh Ibnu Qayyim sebagai syaitanun akhraj, syaitan yang bisu, diam terhadap al-batil dan ahlul batil. Oleh karena itu, jaga keadilan. Nah, dalam menilai, sehingga tidak menisbahkan kepada mereka-mereka yang telah menyimpang dari agama ini sesuatu yang mereka tidak memperbuatnya, atau sesuatu yang mereka tidak memikulnya, atau sesuatu yang mereka tidak mengucapkannya. Baik, bukan berarti tidak berbicara tentang mereka, bukan berarti tidak tegas terhadap mereka. Nah, berbicara dan tegas terhadap mereka, tetapi tetap berpegang kepada al-adl wal adalah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, pernah ditanya, ya Imam, kenapa engkau berkata tentang fulan? Alaysa dzalika ghibah? Bukankah yang demikian itu dianggap sebagai ghibah? Maka beliau menjawab, "Idza sakatta anta." Kalau engkau diam, sakattu ana, dan aku juga diam. Famata ya'riful jahil as-shawaba min al-khata'. Kalau engkau diam, aku juga diam. Kapan orang yang tidak tahu itu mengerti mana yang benar, mana yang salah? Nah, semuanya bersikap pelin-pelan. Semua tidak mau menjadi pembunuh karakter. Maunya menjadi orang-orang yang melestarikan karakter pribadi masing-masing. Nah, kita sudah diam. Senyum sana, senyum sini, al-muhimlah. Ini muslimun semuanya. Nah, kapan kita tahu bahwa ini mubtadi',
bahwa ini sesat, ini yang benar, ini yang hak, ini ahlus sunnah, ini ahlul bidah, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu menghilangkan ilmu al-jarh wa ta'dil ini merupakan sikap yang akan merusak Islam dan merusak kaum muslimin. Bahkan Al-Quran sendiri tidak lepas dari al-jarh wa ta'dil. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhir ayat. Telah celaka Abu Lahab dan apa yang dia upayakan. Ini bukan jarh terhadap Abu Lahab. Nah, demikian pula Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafir orang yang mengucapkan bahwa Allah itu salah satu dari unsur yang tiga. Nah, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain berbicara tentang al-jarh di dalam Al-Quran. Hanya saja al-jarh itu dilakukan dengan al-adalah, dengan keadilan. Baik. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam amara Abu Dzar, memerintahkan Abu Dzar ay yaqula al-haqq walau kana murra, untuk mengucapkan yang benar walaupun yang benar itu adalah pahit. Nah, walaupun pahit, tetap yang benar itu benar, yang batil itu batil. Baik, sikap pelin-pelan, kemudian sehingga merasa dan toleransi terhadap kebatilan, terhadap kebid'ahan, terhadap kesesatan, ini sungguhnya adalah dampak negatif dari pengaruh pemikiran demokrasi yang tumbuh berkembang biak di negeri-negeri Islam. Karena dalam demokrasi kita diajarkan untuk toleransi terhadap pendapat yang lainnya. Yang penting melakukan pemilu. Nah, yang paling banyak ya sudah dia dianggap. Tapi toleransi terhadap pendapat siapa saja. Nah, oleh karena itu mereka tidak menginginkan adanya al-jarh wa ta'dil. Baik. Karena mereka tahu bahwa mereka adalah al-majruhin, orang-orang yang pantas untuk dijarah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak takut. Yang hak-hak, yang salah-salah. Kalau yang hak mereka katakan hak, yang salah mereka katakan salah, walaupun pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu ahlus sunnah yaquluna ma lahum wa ma alaihim. Mereka mengatakan apa yang menjadi kelebihan mereka dan apa yang menjadi kesalahan mereka. Yang salah-salah, walaupun pada diri mereka sendiri. Yang batil itu batil. Naam, mereka tidak anti kepada kritikan. Sehingga coba lihat para ulama, yang satu mengkritik yang lain, yang satu menyalahkan yang lain dengan ilmiah, tetapi dengan penuh keadilan dan tidak menggolimi yang lainnya. Baik. Mereka-mereka yang menuduh bahwa dakwah Ahlus Sunnah yang berbicara tentang al-jarh wa ta'dil dianggap sebagai dakwah yang tidak bijak dan dianggap sebagai dakwah yang akan merusak ajaran Islam dan memperburuk Islam di hadapan khalayak kaum muslimin. Mereka tidak bisa membuktikan dengan dalil yang kuat bahwa apa yang dinyatakan Ahlus Sunnah itu adalah salah. Nah, dan mereka tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dinyatakan oleh Ahlus Sunnah itu adalah batil. Dan mereka tidak bisa menutup mata bahwa justru dakwah Ahlus Sunnah dengan al-jarh wa ta'dil, dengan memurnikan agama ini dengan sebersih-bersihnya dari pengaruh-pengaruh sesat dan tokoh-tokoh sesat, ini disambut oleh kaum muslimin. Nah, mereka tidak bisa menutup mata dari ini. Baik, karena Allah Azza wa Jalla akan menolong agamanya, dan Allah akan memperlihatkan bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Baik.
mereka sesungguhnya tidak bisa menutup mata dari dakwah Syekh Mukbil rahimahullah yang dianggap sebagai mutasaddid. Nah, mereka tidak bisa pula menutup mata dari dakwah para ulama, para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, "Fa'ana la ansahu bistima'i asrifatihi." Maka saya tidak nasihatkan untuk mendengarkan kaset-kasetnya. Wala bihuduri muhabaratih, dan tidak pula dengan menghadiri ceramah-ceramahnya. Wala biqira'ati kutubihi, dan tidak pula dengan membaca kitab-kitabnya. Bahwa muhawwis, karena dia seorang yang kurang akal. Muhawwis itu orang yang kurang akal. Nah, dan boleh kita baca bagaimana kekurang akalan Yusuf Al-Qaradawi dalam tulisan-tulisan para ulama. Nah, Syekh Mukbil rahimahullah sendiri akan menyebutkan bahwa beliau punya satu kaset yang berjudul Iskad Qalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi. Bantahan beliau yang asalnya adalah kaset kemudian ditranskrip menjadi risalah berjudul Iskad Al-Qalbil Awi, mendiamkan anjing yang menggonggong, Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi. Nah, mereka ketika mendengar ini, kebakaran jenggot dan kumis. Tidak hanya jenggot ya kawan, kumisnya bahkan. Nah, karena mereka menganggap ini adalah penghinaan yang luar biasa terhadap Yusuf Al-Qaradawi. Nah, kemudian mereka melarikan kaum muslimin dari dakwah Syekh hanya dengan karena beliau mengistilahkan Yusuf Al-Qaradawi dengan sebutan Al-Qalbul Awi, anjing yang menggonggong. Baik, kalau Syekh mengatakan demikian, semestinya seorang yang bijak, seorang yang insaf, seorang yang adil, coba lihat apa kritikan-kritikan Syekh ketika dia mengatakan Yusuf Al-Qaradawi sebagai anjing yang menggonggong. Baca dulu kritikannya. Apa yang beliau angkat dalam pembahasan beliau sehingga sampai mengatakan demikian. Ini baru ilmiah dan objektif. Tetapi mereka hanya menilai ini sebagai sikap kekerasan daripada Syekh rahimahullah. Nah, karena memang mereka tidak kenal sikap yang ilmiah. Baik. Kemudian kata beliau, walahu kitabun fi jawazi ta'addudil jamaah. Bagi Yusuf Al-Qaradawi ada sebuah kitab untuk membolehkan ta'addudil jamaah, berbilangnya jamaah-jamaah dakwah. Coba lihat, Yusuf Al-Qaradawi hadahullah ila shawab, membolehkan adanya perpecahan dan pertikaian di kalangan muslimin, membolehkan adanya jamaah-jamaah dakwah. Kemudian Syekh menghujatnya dengan mengatakan, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadullahi ma'al jamaah." Tangan Allah itu bersama al-jamaah. Falam yaqul ma'al jamaah. Dan beliau tidak menyatakan bersama jamaah-jamaah. Berarti harus ada satu saja. Tidak boleh ada yang lainnya, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yaqulu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja 'anit ta'ati wa faraqa al-jamaah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari al-jamaah. Sama qala wa faraqa al-jamaah. Dan beliau tidak mengucapkan barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah-jamaah. Nah, oleh karena itu tidak benar kalau membolehkan adanya jamaah-jamaah yang ada. Karena itu sebenarnya bukan jamaah, tetapi apa? Firqah. Naam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Hudzaifah yang muttafaqun alaih, ketika ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, illam takun jama'atun wala imam." Wahai Rasulullah, kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam. Beliau menyatakan, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Hindari semua firqah-firqah tersebut, kelompok-kelompok tersebut.
wa an ta'abbu ala asli syajarah hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dzalik. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon dan sampai datang kematian, engkau masih dalam keadaan yang demikian itu. Nah, jadi mereka disebut dengan al-firaq. Baik. Sikap ahlu sunnah yang seperti ini, ya, yang menyatakan bahwa jamaah yang benar itu hanya satu, yaitu yang berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman As-Salaf. Kemudian menganggap yang selainnya adalah sesat dan bid'ah. Ini sebagai sikap yang mau menang sendiri, ya, sikap subjektif yang dianggap oleh mereka sebagai sikap yang tidak melihat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Baik. Dan mereka menganggap sikap Ahlus Sunnah ini sebagai pengklaiman diri bahwa mereka adalah yang paling benar. Nah, oleh karena itu mereka menjauhkan kaum muslimin dari Ahlus Sunnah disebabkan mereka sebagai kelompok yang tidak mau bermuamalah dengan yang lainnya. Al-jawab, kalau mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dianggap sebagai yang paling benar, na'am, Ahlus Sunnah meyakini demikian. Kalau mereka punya kritikan atau punya bukti dan hujjah yang kuat untuk menyatakan bahwa Ahlus Sunnah itu ahlul batil, hendaknya mereka menampakkan bainana wa bainahum kitabullah wa sunnah. Di antara kita dan mereka ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memutuskan, dan ada para ulama yang bisa ditanyai. Nah, oleh karena itu hendaknya setiap ahlu sunnah harus meyakini bahwa sunnah yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang paling benar, dan tidak ada kebenaran selainnya. Nah, apakah kita ragu kita berpegang kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada apa yang dibawa oleh salaf, kemudian kita anggap ini mungkin benar, sedangkan yang lainnya juga mungkin benar? Jelas, apa yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pasti benar dan tidak mungkin salah. Nah, kalau ada kesalahan itu pribadi pada personel Ahlus Sunnah, itu pribadi sifatnya, tetapi tidak bisa menyalahkan dakwah ila sunnah, dakwah kepada pemahaman salafun salih. Nah, sebagian mereka melihat kepada kesalahan-kesalahan pribadi kemudian dinisbahkan kepada dakwah. Itu tidak benar. Pribadi. Nah, namanya personel dari Ahlus Sunnah, mereka yang menamakan diri dengan salafi, tidak mungkin terlepas daripada kesalahan. Ada mesti salahnya, ada mesti keliru. Tetapi ini tidak bisa dinisbahkan kepada dakwah mereka, sebab dakwah mereka adalah dakwah yang maksumah, yang dijaga kebenarannya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Baik. Wa yaqulu kama fi hadis Ibnu Abbas. Beliau juga bersabda sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, "Man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir 'alayh, fa innahu man faraqa al-jama'ah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak suka, maka hendaknya dia bersabar atasnya. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah walaupun hanya sejengkal, maka dia meninggal melainkan akan meninggal dalam keadaan bangkainya adalah bangkai jahiliyah. Akhrajahu al-Bukhari. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Wa kama fi hadits Muawiyah indama su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an al-firqatin najiyah. Demikian pula dalam hadis Muawiyah ketika beliau ditanya mengenai al-firqatin najiyah, faqala hiya al-jamaah. Kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Nah, al-jamaah ini terkadang yang dimaksudkan adalah penguasa muslimin yang kita tidak boleh memberontak kepadanya. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas ini,
Terkadang yang dimaksudkan adalah as-sawadul a'zam, yakni kelompok besar dari kalangan muslimin yang dahulu mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang yang dimaksudkan dengan al-jamaah ma wafaqal haq, apa saja yang sesuai dengan kebenaran, wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendiri. Nah, bukan yang dimaksud dengan al-jamaah adalah kelompok-kelompok dakwah dengan pemimpinnya, dengan bayatnya, dan dengan berbagai kesesatannya. Itu bukan al-jamaah, tetapi al-firqah. Baik. Fal muslimuna jama'atun wahidah. Kaum muslimin itu adalah jamaah yang satu. Fala yajuzu lil qardawi, maka tidak boleh bagi al-qardawi yas'a fi tafriqati kalimatil muslimin. Dia berupaya untuk memecah belah kalimat kaum muslimin. Wa yusabbitu samlahum, dan mencerai-beraikan persatuan mereka. Wa yudha'ifuhum bil tafriqah, kemudian melemahkan mereka dengan perpecahan itu. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa yaqulu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina farraqu dinahum, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka adalah berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau tidaklah sedikit pun dari golongan mereka. Nah, sungguhnya orang-orang yang anti terhadap kritikan, anti terhadap jarh, anti terhadap vonis, dan membiarkan setiap orang dengan pendapatnya, setiap orang dengan kehendaknya, dan menghargai pendapat orang lain, menghargai karya orang lain. Ini semua adalah taqlidan lil ghad, sifat fanatik kebanyakan kaum muslimin terhadap barat. Mereka yang menggembar-gemborkan untuk adanya al-hurriyah, yakni kebebasan berpikir. Hargai pemikiran orang lain, karya orang lain, pendapat orang lain. Kita harus bisa hidup di alam perselisihan, sehingga kita jangan mempermasalahkan perselisihan itu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mencari persamaan dalam perselisihan. Nah, karena tujuan kita satu, ibarat seorang yang ingin menuju Roma, maka banyak jalan untuk menuju Roma. Iya. Nah, caranya berbeda-beda tapi tujuannya satu. Nah, sehingga semboyan mereka la syarqiyah wala gharbiyah, islamiyah. Tidak timur, tidak barat, yang penting Islam. Nah, oleh karena itu mereka menutup mata kaum muslimin dari berbagai macam kesesatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dihidupkan semangat toleransi beragama, toleransi berpendapat, toleransi sesat, toleransi untuk nyeleneh dan sebagainya. Nah, ini semua sungguhnya adalah sikap yang diajarkan untuk menginjak-injak ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kaum muslimin mempertahankan sikap yang seperti ini, maka dikhawatirkan semakin hari akan semakin hilang Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Wa aqbahu min hadza, yang lebih buruk daripada ini, ma nusyira anhu fi jaridah, apa yang telah disebarkan dari Yusuf Al-Qaradawi di dalam sebuah harian, innana la nuqatilu al-yahud min ajli al-Islam. Sungguhnya kita tidak memerangi Yahud karena Islam, walakin min ajli annahum ihtallu aradina, akan tetapi karena mereka telah menguasai tanah air kita. Nah, lalu kalau begitu ngapain ngajak-ngajak orang? Masing-masing orang punya tanah air ya. Nah, kalau maksudnya adalah revolusi kebangsaan, ya sudah, urusi bangsa masing-masing. Nah, apa urusannya kita dengan kalian? Kalian jauh di sana, kita jauh di sini.
Tidak ada hubungan di antara kita. Nah, saya tidak kenal engkau, kau tidak kenal saya. Iya, seperti kata orang Jakarta, lu gua. Nah, apa hubungannya? Baik. Kalau memang karena permasalahan tanah. Baik. Tapi kalau masalahnya agama, ya beda. Nah, kalau masalahnya agama, maka kaum muslimin adalah adalah ikhwah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu bersaudara. Baik. Jadi menurut Al-Qardawi kita memerangi Yahud bukan karena Islam, tapi karena mereka telah menguasai negeri-negeri kita. Ufin hadhil fitnah lihadhil fatwa al-mumkinah. Celaka bagi fatwa yang busuk ini. Nah, fatwa ini busuk. Kalau seandainya diibaratkan kotoran yang bisa dibuang ke laut, maka Samudra Pasifik akan menjadi tercemar karena fatwa yang seperti itu. Wa Rabbul Izzati yaqul, sementara Rabb yang Maha Mulia berfirman di Kitabihil Karim, di dalam kitabnya yang mulia, qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa asiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takut akan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian mencintainya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya, fatarabbatu, maka nantikanlah, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah datang dengan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidaklah menunjuki kaum yang fasik. Fad-dinu muqaddamun 'alal watan, maka agama lebih dikedepankan di atas pembelaan terhadap tanah air. Orang yang menjadi pahlawan tanah air tidak mendapatkan apa-apa kecuali lumpur, yaitu tanah dan air. Tapi orang yang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan surga Allah. Dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti masih dalam keadaan terluka, masih dalam keadaan mengeluarkan darah, tetapi warnanya warna darah, wanginya adalah wangi misik. Nah, kemuliaan bagi orang yang mati syahid. Baik. Walakin muqaddamun 'alal wabni wa 'alal ardh, lebih dikedepankan di atas tanah air dan pembelaan terhadap wilayah tertentu. Walakin al-hizbiyatu tu'ni wa tufin, tetapi kefanatikan golongan ini yang telah membutakan dan menyulitkan telinga seorang. Nah, tidak bisa melihat yang hak tu hak. Walana risalatun birraddi alaih, kami memiliki sebuah risalah dalam membantah Yusuf Al-Qardawi bi'unwan Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Nah, mendiamkan anjing yang menggonggong, yaitu Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Baik. Ini mengenai Yusuf Al-Qardawi, sehingga dengan ini hendaknya kaum muslimin ala basirah min dinihim, hendaknya di atas ilmu tentang perkara agama mereka, tidak ikut-ikutan dengan kebanyakan orang yang mereka bodoh akan agama tetapi berlagak membela agama itu sendiri. Nah, dan dalam penutupan majelis ini kita hendaknya perlu mengingat bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah sungguhnya arhamun nasi binnas, manusia yang sangat pengasih terhadap manusia. Jangan dikira dengan sikap yang seperti ini bahwa Ahlus Sunnah itu orangnya garang-garang, galak-galak, kasar-kasar, atau bengis-bengis, tidak ada senyum, hanya bertolak pinggang dan main angkat telunjuk kepada setiap muslimin. Tidak. Ini gambaran-gambaran yang sengaja dimunculkan oleh mereka
yang tidak senang terhadap dakwah ahli sunnah untuk menjauhkan manusia daripada dakwah ini. Nah, maka kita mengajak kaum muslimin untuk terlebih dahulu melihat kepada dakwah ahli sunnah, apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka ajarkan, dan akhlak bagaimana yang mereka sampaikan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada lain kecuali Al-Quran, Sunnah dan pemahaman salaf. Oleh karena itu, kita jangan membenarkan tudingan mereka dengan sikap kita yang serba bengis, galak, atau kaku dan sebagainya. Letakkan sikap keras itu pada tempatnya, lemah lembut itu pada tempatnya. Mereka ingin selalu lemah lembut, padahal tidak selalu kelemah lembutan itu identik dengan kebenaran. Sebagaimana kekerasan juga tidak selalu identik dengan kebenaran. Nah, maka kepada orang yang berhak untuk mendapatkan suatu ketegasan, lakukan ketegasan itu. Seperti Yusuf Al-Qaradawi berhak untuk mendapatkan ketegasan. Dan tokoh-tokoh sesat yang semacamnya berhak untuk mendapatkan ketegasan, kalimat-kalimat berat. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, kita hanya menukilkan saja. Baik. Adapun mereka yang ikut-ikutan, orang awam, orang yang taklid, tidak tahu permasalahan, orang-orang yang diharapkan kebaikan daripada dirinya, maka sikap kita adalah bersahabat dan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahi orang-orang yang diharapkan kebaikannya. Baik ya kawan, maka mereka sebagai contoh ketika mendengarkan Syekh Mukbil rahimahullah semata-mata hanya dari kasetnya saja, atau dari berita-berita atau dari fitnah-fitnah yang ada, mereka membayangkan Syekh itu orangnya tinggi, besar, jenggotnya panjang, kumisnya panjang, selalu bawa tongkat yang siap untuk dipukulkan kepada siapa saja, bengis tanpa view. Nah, padahal kalau mereka lihat orangnya, tidak nyangka orangnya kecil, kurus, jenggotnya sedikit, mudah senyum sama orang lain, gampang mengucapkan salam. Nah, sangat menghargai orang yang dewasa, orang yang tua, sayang kepada anak-anak, suka sesuatu yang membuat tertawa. Apabila di majelisnya beliau sering tertawa. Sampai sebahagian orang yang datang melihat Syekh tidak percaya kalau ini Syekh Mukbil. Inilah Syekh. Nah, orang yang kenal sedikit saja dan bergaul dengan beliau akan cinta kepada beliau karena kebaikan akhlaknya. Nah, tapi orang yang cuma dengar di kaset ketika beliau menyatakan Yusuf Al-Qaradawi, ketika luar biasa ini orang, tidak kenal kasih sayang sedikit pun. Padahal berbeda dengan apa yang dibayangkan. Baik. Oleh karena itu, disinilah Ahlus Sunnah harus bisa menempatkan diri dalam mensikapi manusia. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.